sistem pencernaan. Apa hubungannya nutrisi dengan pencernaan? Biasa kan kita karena dari segala macam penyakit itu sumbernya pada dasarnya kalau dari ilmu kesehatan dari adat timur itu rata-rata semuanya akarnya itu dari pencernaan, dari sistem pencernaan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya akarnya itu bukan dari diabetes untuk penyakit. Diabetes pun juga akarnya dari pencernaan. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih detail soal keluhan-keluhannya, nah, apakah teman-teman itu sebenarnya paham nggak sih proses pencernaan kita? Mungkin saya nggak akan jelaskan terlalu detail ya, tapi di badan kita itu proses pencernaan itu seperti pabrik. Jadi dalam pabrik itu biasanya ada proses dari station ke station lainnya. Dan itu ada kecepatan tertentu, dari situ kita ekspektasi ada produksi. Jika produksinya terlalu banyak, rugi pabriknya, tapi kalau produksinya terlalu rendah, suppliernya kliennya BT. Nah, dari situ stop-stopnya itu di mana aja? Ya, pada dasarnya pencernaan itu dimulai di mulut. Nah, di mulut kita ada lidah, di situ juga terdapat air ludah, itu enzim tialin, di mana itu akan memproses starch. Uh, apa Awal pertama, jadi jika kita mengunyah secara mekanis, semakin lama kita mengunyah, rata-rata rasanya jadi semakin manis, semakin enak. Nah, itu karena enzimnya sudah bekerja di situ. Jadi ya teman-teman yang biasa tergoda untuk nyemil kok nggak bisa stop, yaitu semakin lama Anda mengunyah, nah, terasa nikmatnya gitu. Setelah itu masuk lewat kerongkongan. Di kerongkongan itu ada gerak peristaltik yang mendorong makanan hingga ke lambung. Itu seperti kita kalau mau pakai odol, nah itu kan ditekan-tekan dari ujung sampai keluar odolnya, ya seperti itu. Nah, nanti di lambung itu terjadi proses secara mekanis dan kimiawi juga. Secara mekanis itu lambung akan menggenjot-genjot secara mekanis, secara fisik, supaya makanannya yang padat itu lama-lama menjadi seperti menjadi lebih lunak gitu. Seperti bubur. Nah, di situ juga ada enzim-enzim dan asam lambung. Nah, asamnya itu namanya hidroklorida, itu pH tingkat keasamannya itu 1, dan itu tujuannya untuk membunuh virus dan bakteri. Jadi jangan khawatir guys, jarang sebenarnya ada virus bakteri yang bisa melewati lambung, kecuali virus-virus tertentu. Nah, di situ juga ada pepsin dan protease, itu enzim yang membantu melunakkan makanan hingga akhirnya menjadi bubur. Dan itu prosesnya berlangsung selama 3 jam. Nah, selagi diproses semua di lambung, ada organ lain mulai mempersiapkan semacam jus pencernaan. Nah, di situ ada pankreas, empedu, sama hati. Akan menciptakan jus koktail yang isinya banyak enzim. Ya, kayak tripsinogen, kimotripsinogen, elastase, karboksipeptidase, pankreatik lipase, nuklease, amilase, macam-macam. Nah, tujuannya untuk enzim itu biasanya untuk memecah-mecah komponen makanan dari yang komponennya itu banyak cabangnya, disederhanakan menjadi yang kecil-kecil supaya mudah untuk diserap. Nah, habis dari lambung, selesai keluar dari lambung kan masuk ke usus 12 jari. Itu pintu masuk dari usus halus pertama. Nah, usus halus itu juga ada enzimnya lagi. Ada lipase, protease, karbohidrase, erepsin, maltase, laktase, sukrase, katalase, macam-macam. Pokoknya yang ase-ase itu enzim. Tujuannya untuk breakdown chemical komposisi chemicalnya supaya lebih sederhana untuk diserap. Nah, di usus halus itu ada berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi disitulah terjadi penyerapan nutrisi juga di situ. Jadi setelah itu nanti sisanya di mana? Nah, sebelum ke usus besar biasanya ada appendix atau usus buntu. Nah, di situ mungkin beberapa teman-teman nggak tahu ya, itu kelihatannya kok muncul satu centang gitu, kok nggak ada artinya. Nah, benarnya itu kecil, tapi itu fungsinya itu memperbaiki jumlah bakteri untuk pencernaan kita, bakteri yang menyehatkan badan kita. Nah, jadi jika teman-teman yang misalnya ada operasi usus buntu gitu, ya terkadang ada juga yang klien saya yang komplain mulai mudah sakit, yaitu karena itu usus buntu itu diambil. Atau mungkin yang misalnya udah kena tipes seperti gitu terus, nah di saat recovery itu biasanya usus buntu itu juga ikut berperan dalam memperbaiki jumlah bakteri sehat, bakteri yang bagus untuk tubuh kita. Nah, dari appendix nanti akhirnya baru ke usus besar. Di sana maka sisa-sisa serat termasuk air itu akan mulai diserap dengan
selagi digenjot hingga di ujung usus besar. Nah, di situ pelan-pelan supaya nanti keluarnya dalam bentuk bongkahan. Nanti antrinya di kolon, dan akhirnya jika kolonnya udah penuh, kita pup. Nah, jadi itu secara general mengenai proses pencernaan. Nah, masalahnya, untungnya karena Tuhan itu Maha Pencipta itu pintar banget. Jadi kita nggak perlu memikirkan setiap proses itu, kita nggak perlu ngambil keputusan. Semuanya itu sudah otomatis, ya. Dan nah, masalahnya kondisi sekarang itu ada hal-hal yang mensabotase proses pencernaan kita. Dari hal yang paling simpel sampai hal yang sangat fatal. Nah, contohnya dalam hal pola hidup. Tapi sebelum pola itu mungkin kita juga perlu tahu kalau by the way manusia itu omnivora ya. Bisa makan daging, bisa makan sayur-sayuran. Kita bukan herbivora seperti sapi, tapi juga bukan karnivora seperti anjing ya. Karena enzim yang sudah diciptakan itu sudah cocok untuk makan yang sudah diproses, karena manusia punya kemampuan untuk memproses makanan yang mentah menjadi layak untuk dimakan ya. Jadi please jangan coba makan rumput ya, karena kondisi lambungnya kita itu beda, nggak punya 4 kitab seperti ya sapi gitu. Terus juga jangan coba makan daging mentah untuk kayak sapi gitu, mentah-tah gitu, keseringan juga nggak bagus, karena enzim kita tidak seasam anjing maupun singa, oke? Tapi sashimi ya enak sih, gitu. Jadi ada dosis yang bagus yang kita bisa toleransi, tapi biasanya badan pasti protes kok kalau apa yang kita makan itu kurang seimbang. Nah itu dilihat dari pola hidup juga. Jadi jam tidurnya kita gimana, minum airnya cukup apa enggak, makannya teratur atau tidak. Hal-hal yang seperti itu pola hidup yang kelihatannya simple, biasa badan nggak secepat itu protes, terutama dalam hal pencernaan. Sama seperti sebuah pabrik. Tiap station 1 ke station selanjutnya itu ada kecepatan sendiri dan ada ekspektasi produksi dalam satu batch itu berapa. Nah, jika terjadi delay karena ada masalah di salah satu station, maka itu akan mempengaruhi produksi untuk station-station yang selanjutnya. Dan itu biasanya dalam jangka pendek kelihatan, oh produksinya menurun, paling cuma 1-2. Tapi kita telusuri sampai 5-10 tahun, baru ketahuan, oh kita itu udah merugi, kira-kira satu kontainer ternyata kerugiannya. Nah, jadi teman-teman yang bijak aja, jangan karena teman-teman bilang, oh meskipun saya gemuk ini tapi saya nggak ada kolesterol kok, nggak ada gula darah. Jangan happy dulu, karena biasanya perlu bertahun-tahun, nanti tiba-tiba keluar aja dalam bentuk surprise gitu. Dan kedua juga karena stres itu juga bisa gitu, membuat produksi asamnya jadi ekstra, asam lambung. Terus diet juga, bulan pertama diet A, bulan kedua diet B, 3C. Ya sama seperti kita kalau mau sekolahin anak ya. Ya baru setengah tahun belum selesai baru kenalan sama teman-teman baru dipindah lagi. Ya yang jadi anak pasti bete kan. Nah, badan kita juga bisa bete, bisa protes. Jadi kalau kita terlalu micromanage juga mengatur anak kita, kadang kan dia bakalan kebakaran jenggot, bakal protes ke kita, bahkan bisa nggak mau dengerin kita lagi lah. Badan juga sama. Kita jangan terlalu memaksa badan kita ekspektasi harus seperti ini. Ya pelajari, pahami tubuh Anda itu seperti apa. Buat cewek-cewek misalnya badannya memang sudah tipe PIR, ya udah, terimalah itu sudah diciptakan Tuhan seperti itu. Jangan pengen yang seperti yang lain gitu loh. Jadi kadang gara-gara mindsetnya nggak benar, akhirnya dia diet macam-macam. Nah itu merusak sistem pencernaan. Terus makanan-makanan yang terproses itu. Cemilan-cemilan itu juga mengganggu tubuh kita karena itu sifatnya sintetis, badan menganggap itu bukan makanan. Nah, jika kita makan itu berkali-kali, maka badan itu rasa kok seperti kayak dipaksa dijodohkan, kayak kawin kontrak. Jadi badan tuh kerasa kayak ngapain sih, aku nggak mau nerima kamu, tapi kok dipaksa banget untuk kenalan. Akhirnya lama-kelamaan, bertahun-tahun, cemilannya itu terus-menerus, akhirnya badan, ya udahlah ketimbang saya anggap sebagai sampah, ya saya coba kenalan deh. Akhirnya kenalan dari sintetis dijadikan organik, akhirnya diserap seadanya. Dan by the way, beberapa cemilan itu kadang cuman ada kalori tapi nggak ada nilai nutrisinya loh. Nah, tapi untuk memproses itu badan itu kehilangan tenaga. Jadi itu namanya istilahnya di dunia nutrisi itu calorie grabber. Jadi bikin kita kenyang tapi nggak ada nutrisi, malah flush nutrisi itu. Kita justru kehilangan nutrisi.
gitu. Terus kedua, kayak makanan-makanan yang genetically modified engineer lah, yang ada kawin silang atau dikasih hormon atau apa, itu juga berpengaruh dengan kualitas makanan sehingga badan kita juga nggak mengenali makanan itu. Akhirnya perlu waktu untuk beradaptasi dan karena penyerapannya kurang optimal, akhirnya ya lama-lama ada efek samping. Terus yang sintetis juga contoh ya, kayak sekarang kan lagi ada health and wellness revolution. Jadi ada juga vitamin-vitamin, macam-macam produk-produk kesehatan. Nah itu juga, apalagi yang sintetis, itu terkadang belum tentu dari tumbuhan atau sayur-sayurannya. Bisa jadi itu cuman vitamin yang molekulnya menyerupai vitamin aslinya. Nah, jadi itu juga lama-kelamaan merusak tubuh kita. Kadang juga yang sintetis yang paling banyak ya zaman now, itu gula gitu. Kebanyakan itu banyak disisipkan ke beberapa produk ya karena untuk food technology, untuk teknik pangan itu berguna juga supaya makanannya bisa lebih awet atau lebih enak untuk dimakan gitu. Termasuk MSG ya, apa bumbu-bumbu seperti itu instan. Terus juga polusi itu juga efek dalam sistem pencernaan karena itu merusak fungsi-fungsi enzim ya maupun bakteri-bakteri yang bisa membantu proses pencernaan itu. Dan yang terakhir biasa tuh obat dokter ya, obat medis. Nah, biasanya sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi jika teman-teman ada yang sampai mengonsumsi obat lumayan sering ya, lebih dari 1-2 bulan, dan itu berlangsung terus sampai bertahun-tahun. Misalnya contoh, ada yang sudah pakai obat statin untuk kolesterol. Nah, itu dalam jangka panjang itu ada efek samping dan bisa mengurangi penyerapan nutrisi oleh tubuh. Nah, akibatnya apa? Ya macam-macam guys. Misalnya dari cuman sekedar diet misalnya. Dari misalnya pola makan, oh saya nggak makan malam. Nah, itu ngefek. Karena jika Anda usianya usia produktif, masih belia, itu kan makanan itu sumber energi. Jika Anda meng-cut off malam nggak makan dan tidak ada yang by the way malam itu kita masih perlu tenaga loh ya. Karena jika di saat kita tidur, badan itu masih recovery, masih pemulihan, dan itu perlu kalori, perlu tenaga. Nah, jika Anda nggak makan apapun, nggak ada yang cover, maka pencernaan ini akan memiliki sistem kanibal. Dia nggak bisa dapat nutrisi dari ini, ya udah bisa ngambil dari lemak, tapi biasanya lemak pun juga nggak secepat itu. Dia akan cari dimanapun. Gitu. Jadi itu juga bahaya. Akibatnya nanti jadinya malnutrisi. Dan jika Anda terus-terusan misalnya skip dinner, nggak makan malam, badan itu juga pintar loh. Jadi untuk bertahan hidup, dia akan kreatif. Bagaimana caranya supaya badan saya bisa bertahan hidup, nutrisinya cukup. Salah satunya kecenderungan untuk menyimpan tenaga lewat apa? Gula. Nah, gulanya disimpan dalam bentuk glikogen dan akhirnya jadi lemak. Nah, jadi jika ada teman-teman yang dulu saya nggak makan malam aja bisa langsung langsing, tapi kok sekarang jadi mudah gemuk. Nah, itu salah satunya karena itu. Sistem pencernaannya mulai pinter. Ya, ada kalanya juga, kok dulu saya minum vitamin ini udah bagus, tapi sekarang udah kebal. Nah, kemungkinan juga kombinasinya juga nggak benar. Terus, jika terjadi malnutrisi, ya lama-lama nanti juga merusak fungsi organ-organ lainnya. Karena seperti online shop ya, jika pabrik kan memproduksi produk supaya bisa dijual ke konsumen. Nah, di konsumen kan masing-masing secara online shop kan ada yang open PO gitu, yang order, ada dropshipnya gitu. Jadi tiap organ itu mereka udah open PO gitu. Mereka request, saya perlu ini. Jika badan nggak bisa ngasih, maka lama-lama itu malnutrisi. Nah, malnutrisi itu di tiap organ efeknya beda-beda gitu. Jadi misalnya kurang gizinya di lambung. Lambung kan perlu mineral, kayak kurang kalsium aja sama vitamin D. Itu bisa kecenderungan acid reflux, asam lambung. Dan jika itu terus-menerus nggak di-handle, maka keasamannya bahkan lebih asam dan menipiskan dinding lambung. Dan bahkan bisa sampai tukak lambung. Jadi jika teman-teman sampai muntah darah, apalagi pupnya sampai warna hitam, itu ya terjadi luka di dalam lambung. Ya awalnya dari situ, karena selain dari dari luka dari makanan, atau ya dari lambungnya terlalu asam. Ada juga yang bisa bikin hipersensitif. Gitu. Jadi di mana lambungnya ini yang seharusnya kapasitasnya 100 jadi mudah kenyang gitu. Jadi teman-teman misalnya yang ngomong, oh saya kalau misalnya makan malam makan siomay 3 aja udah kenyang. Ya oke, jika Anda manula. Tapi kalau Anda masih seumuran saya gitu, 3 siomay udah kenyang, ya something wrong. Itu kemungkinan hipersensitif.
Jadi porsi makannya perlu ditambah. Terus bisa juga kayak contohnya akibatnya jadi pilih-pilih makanan. Kenapa? Karena makanan-makanan sintetis, apalagi gula sintetis, itu mematikan indera perasanya kita. Jadi lama-lama kita ngerasa, oh kurang manis, sampai akhirnya kita pilih-pilih makanan. Jadi, oh rasanya nggak cocok kalau makan ini, tanpa kecap, tanpa sambal, tanpa bumbu ini. Jadi ketergantungan. Itu sudah merusak indera lidahnya kita, indera pengecap. Ya, nah untuk anak-anak itu sangat penting sekali karena kalau masih baby itu lidahnya masih sensitif. Jadi jangan terlalu cepat dikasih bumbu karena misalnya makanan yang menurut kita hambar buat baby itu udah kerasa enak banget gitu. Jadi eh, apalagi jika masih balita sudah mulai pilih-pilih makanan itu bahaya karena efeknya bisa ke malnutrisi, susah makan sayur dan buah-buahan atau bahkan ada beberapa anak tuh yang susah makan makanan solid gitu ya. Dan itu juga nanti lama-lama ngefek ke gangguan enzim, jadi pencernaannya nggak terlalu bagus, nggak bisa dipecah-pecah makanannya sehingga ya itu malnutrisinya ngefek di situ. Nah dari itu aja lama-lama bisa mempengaruhi yang namanya mental ya. Jadi jika punya anak yang dia mudah marah, tantrum, gulung-gulung di lantai atau misalnya di mall lihat anaknya teriak wah gitu dan sampai mamanya nggak bisa ngontrol. Nah itu terkadang bukan karena karakter anaknya, tapi itu karena kurang gizi. Dan anak-anak zaman now itu pinter. Jadi kalau dia nggak dapatkan makanan yang dia suka, dia akan memanipulasi mama atau papanya gitu supaya mereka udah nggak tahan akhirnya karena luluh. Oke oke boleh lah makan atau minum ini. Nah ingat untuk mami daddy tolong jangan kalah hawa sama anak ya. Karena itu menyangkut masa depannya. Jika ada saat dimana karena makanan mereka sudah nggak bisa dikontrol lagi secara emosional, itu nanti di umur-umur selanjutnya bakal lebih susah lagi untuk dikontrol. Ya, padahal simpel cuman dari tipe makanan aja bisa ngefek ke karakternya. Bahkan termasuk ngefek dalam daya tangkap pelajaran, mata pelajaran. Itu karena kekurangan gizi. Ya, terus apalagi ada juga misalnya kita kekurangan serat karena nggak terlalu suka sayur sama buah-buahan. Nah, itu juga lama-lama bisa mengakibatkan apa? Ya, serat itu diperlukan untuk cool down terutama di usus besar. Jika kita kekurangan serat, itu juga satu, kolesterol juga susah dibuang. Dua, kita juga susah pup. Tiga, juga lama-lama bisa terjadi polip atau basir. Atau bahasa medisnya hemoroid gitu. Ya, maka terjadi inflamasi karena apa? Ya kandungan serat yang diterima itu kurang cukup. Nah, teman-teman biasa ngira serat itu cuman untuk pup. Bukan, guys. Serat itu ada dua macam. Ada yang serat yang sifatnya mendorong, ada yang serat yang sifatnya soluble, yang bisa larut gitu. Jadi dan serat itu banyak macamnya, nggak cuma satu atau dua. Nah itu kalian perlu pelajarin. Terkadang jika Anda susah BAB, buang air besar, itu bukan karena kurang serat, kadang juga bisa jadi karena syaraf yang membantu untuk mengeluarkan itu semua kurang berfungsi, atau ototnya kurang berfungsi dalam menggerakkan feses itu. Jadi bisa jadi Anda kurang kalsium, bisa jadi karena Anda kurang vitamin B kompleks, jadi syarafnya kurang jalan, macam-macam gitu. Ya, dan ujung-ujungnya jika sistem pencernaannya kurang sehat, ya lama-lama daya tahan tubuhnya juga menurun gitu. Anda mau konsumsi vitamin C dosis tinggi atau vitamin D dosis tinggi, percuma. Antioksidannya mau tinggi-tinggi percuma. Jika masalahnya itu nggak cuman bisa dihandle dengan dua macam vitamin itu ya. Jadi solusinya gimana? Nomor satu, pahami tubuh Anda, pahami pola hidup Anda, pahami kelemahannya Anda. Misalnya Anda memang pekerjaannya di media atau kerjanya shift-shiftan atau mungkin Anda makannya sering tidak teratur. Ya perlu dilihat kalau memang kekurangan di sini, solusinya ya bisa dibantu lihat apa. Misalnya contoh ya saya tuh orangnya suka banget makan. Jadi kalau saya disuruh diet itu sama aja cari mati. Enggak. Jadi saya memang suka makan dan badan saya itu sensitif terhadap lemak. Jadi kalau saya makan nasi goreng banyak, saya nggak gampang gemuk. Tapi kalau saya makan fried chicken gitu, ayam goreng, dan itu bisa sampai 9 potong misalnya, ya besoknya langsung muka saya lebih bulat. Lebih mudah nyimpen lemak karena itu. Nah, jadi saya paham, saya seperti itu. Jadi selain saya konsumsi multivitamin untuk fondasi saya, karena saya yakin makanan yang saya makan itu nggak cukup nutrisinya. Karena memang kondisi makanan yang kita makan itu kadar nutrisinya dibandingkan zamannya eyangnya kita, itu udah paling sisa 30-40% aja udah lumayan. Tuh, jadi mau nggak mau pasti makanannya itu kurang gizi. Jadi saya memang bantu itu secara fondasi.
karena saya juga nggak bisa masak. Kalau saya masak justru malah saya klaim asuransi. Ya nggak separah itu sih, tapi bisanya mie goreng sih. Ya itu. Jadi saya akan isi juga lewat misalnya vitamin yang membantu liver saya untuk peredaran lemak saya. Lah, sama essential oil seperti omega 3. Itu untuk saya karena saya memang kurangnya di situ. Ketimbang makan alpukat sampai berkilo-kilo, ya udah cukup itu aja gitu. Atau mungkin Anda kurang antioksidan karena nggak suka makan sayur dan buah-buahan secara bertahun-tahun. Nah, itu juga bisa dibantu, diisi yang kurang-kurang. Nah, terkadang teman-teman juga karena terlalu fokus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi karena di media cuma dikasih tahu, oh vitamin B bantu, vitamin C bantu, vitamin E bantu, vitamin K bantu, zinc juga bantu. Ya, benernya ya kita perlu semua, nggak cuma salah satu. Jadi, tolong jangan minum vitamin itu seperti minum permen, makan permen gitu. Karena apalagi kalau itu sintetis, itu bisa stuck di livernya kita. Dan untuk membuang itu perlu lama sekali, sampai akhirnya bisa di-flush gitu. Terus, makanya perlu cari nutrisi kalau nggak vitamin. Misalnya memang cari vitamin, itu cari yang ada organik atau herbalnya. Karena uh, sepintar apapun manusia, ada beberapa vitamin, mineral yang sudah kita deteksi. Tapi ada beberapa yang belum kita deteksi dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi itu masih dalam kategori namanya fitonutrisi. Kalau dalam bidang nutrisi itu namanya gitu. Jadi fitonutrisi itu nutrisi yang ada di nabati yang belum dideteksi sama manusia, tapi bagus untuk kesehatan kita. Jadi jika kita sakit, solusinya itu bukan vitamin C. Tapi cari rata-rata buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin C. Gitu, karena sama seperti dalam bidang toksologi ya, untuk apa racun gitu. Dalam suatu tanaman, jika bunganya beracun, kemungkinan bagian tanaman lainnya itu ada penawar racunnya gitu. Jadi lebih bagus kalau organik itu satu tumbuhan atau satu tanaman dipakai untuk jadi vitamin. Itu masih oke. Atau mungkin ada yang kayak seperti di Indonesia kan ada jamu, herbal. Nah, Indonesia itu bagusnya karena kita iklimnya tropis ya. Jadi banyak sekali sumber daya alam itu yang bisa kita take advantage, kita bisa konsumsi untuk kesehatan kita. Juga kalau misalnya mau patokan ya, soalnya sekarang juga ada tren di mana berry ini bagus, terus daun ini bagus, kayak ada superfood yang bagus dan tren itu selalu berubah-berubah terus gitu loh. Bawang aja sekarang bisa ada macam-macam, beras juga ada macam-macam, mie juga ada macam-macam. Jadi kalau kita mau ngikutin satu-satu itu nggak ada habisnya dan buang waktu. Jadi mending kalau misalnya mau fitonutrisinya lengkap, itu lengkapi aja 5 spektrum warna. Hijau, putih, merah atau kuning, merah, terus kuning apa? Biru atau ungu, tadi warnanya apa lagi ya? Kuning atau oranye. Nah, itu 5 warna. Dan masing-masing warna itu punya fungsi sendiri-sendiri, guys. Jadi, nggak bisa kayak, oh aku cuma mau merah aja. Ya jangan, gitu. Combine semuanya, karena memang kita butuhnya seperti itu. Sama seperti mata pelajaran kalau kita kuliah. Ya, kalau ada mat, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya 5-5-nya mesti lulus dong. Nggak bisa cuman satu nilainya yang paling tinggi, 4-4-nya jelek gitu, terus kita berharap lulus. Jangan, guys. Gitu. Jadi, juga ada beberapa produk-produk yang alami kayak misalnya VCO Virgin Coconut Oil, itu juga ya produk Indonesia gitu. Terus juga cuka apel, cuka nanas, cuka-cukaan itu juga bisa membantu untuk mengontrol keasaman darah kita. Terus bisa juga essential oil, sekarang kan ada tuh beberapa yang benar-benar ya essential oil ya, tapi memang biasanya harganya agak ekstra. Atau ya essential fatty acid gitu, EPA, seperti omega 3 kayak flaxseed, kuaci, seperti itu. Ya nggak perlu garamnya sih. Terus ya hal-hal yang simpel seperti itu juga bisa bantu kok. Jadi banyak sekali opsi untuk kita bisa hidup sehat yang membantu sistem pencernaan kita ya. So be wise guys. Dan yang terakhir yang penting, itu perlu berpikiran positif. Kita perlu cari komunitas yang bisa support hidup sehat kita. Jadi percuma jika kita mau hidup sehat. Kadang kita kan makhluk sosial. Jadi kalau sekeliling kita memang hidupnya nggak sehat, ya carilah teman-teman yang bisa menginfluence kita gitu. Jangan sampai kita kalah hawa ya. Carilah yang rendah polusi kalau bisa. Misalnya kalian bekerjanya juga di tempat yang polusinya lumayan tinggi, ya ada kalanya kalian juga perlu ya detox, pergi ke gunung kek atau kemana ya supaya refresh paru-parunya gitu. Jadi itu aja guys soal sistem pencernaan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan yang lebih detail atau yang belum saya sampaikan di sini, ya teman-teman bisa DM atau japri saya di Instagram saya davidjessica21 ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa?
Oke. Oh, satu lagi, jika teman-teman sudah terlanjur sakit, terus sudah minum obat dokter, biasanya secara medis itu sudah diasumsi bahwa ya seumur hidup Anda perlu minum obat itu. Ya memang benar. Jika Anda tidak ada support nutrisi, jika tubuh Anda tidak punya kemampuan untuk recovery, pemulihan diri. Nah, jika Anda berkesempatan untuk bisa recovery, dibantunya lewat mana? Ya dari nutrisi gitu. Karena obat sendiri itu sifatnya mendikte, hanya untuk memfasilitasi aja tapi tidak menyembuhkan, kecuali kalau memang masalahnya berhubungan dengan bakteri atau virus. Jadi jika itu yang sifatnya penyakit yang degeneratif, maka bisa dibantu juga dengan ya regeneratif tubuh kita lewat makanan gitu. Jadi misalnya dia udah kena fatty liver, ya memang untuk recovery fatty liver nggak bisa 100%, tapi kan livernya masih bisa diperbaiki oleh antioksidan yang bisa mensupport kinerja liver atau hati. Ya, terus juga apalagi yang bisa mengganggu sistem pencernaan itu salah satunya juga genetika. Ada teman-teman yang mungkin ada masalah di darah seperti talasemia atau gangguan di hormon seperti PCOS atau ada gangguan di hormon lain kayak apa tiroid gitu. Nah, itu juga mempengaruhi sistem pencernaan kita gitu. Mungkin bisa bikin badannya juga lebih stres, jadi kecenderungan untuk produksi asam lambungnya lebih tinggi. Atau jika Anda alergi susu sapi, laktos intoleran, itu benar bukan alergi dengan susunya, tapi susu itu pada dasarnya secara alami punya gula namanya laktosa. Nah, jika Anda sudah alergi itu, ya nggak bisa diperbaiki. Ya, bisa dihindari laktosanya, ya cari aja sumber makanan yang bisa menggantikan nutrisi. Kan kita nggak, laktosa kan cuma salah satu jenis gula. Gula kan banyak macam-macam jenisnya, jadi kita bisa cari dari hal lain gitu. Nah, untuk misalnya ada teman-teman yang muncul alergi baru, itu biasanya rata-rata itu karena malnutrisi. Jika Anda memang sudah ada alerginya itu sejak kecil, sejak baby, ya itu turunan. Tapi jika memang Anda munculnya di saat dewasa, itu kemungkinan karena kurang gizi. Jadi memang ada beberapa case seperti ibu hamil terutama. Please untuk ibu hamil, jika Anda ngerasa nutrisinya kurang, bisa dibantu dengan multivitamin atau vitamin ekstra. Itu tidak apa-apa, nggak mungkin overdosis karena yang konsumsi itu ibu dan anak gitu. Kenapa? Karena jika nutrisinya cukup, nanti dalam saat bersalin maupun saat menyusui, itu bisa mengurangi efek samping. Karena jika di saat itu Anda malnutrisi, begitu Anda kena baby blues, begitu Anda ASINya susah keluar, begitu badannya udah nggak sehat, malnutrisi. Ada beberapa rekan saya tuh, klien-klien saya yang ya muncul alergi baru, tiba-tiba alergi ayam, tiba-tiba alergi pisang, ada juga yang case yang agak ekstrim alergi vitamin C. Nah, itu berarti sudah memang ada gangguan di enzim pencernaannya gitu. Ya, jadi please guys, take care of yourself, be smart. Jika Anda perlu bantuan, ya tolong berkonsultasilah dengan orang yang tepat gitu. Nggak semuanya itu bisa dijawab lewat Google. Oke? Need help?